Salam matematika, adik-adik masih dengan materi kita tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel untuk matematika wajib kita. Nah, pertemuan sebelumnya Ibu sudah kasih kalian soal dalam bentuk penilaian harian. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang cara menyelesaikan soal penilaian harian 2 yang telah kalian kerja itu, agar kalian lebih paham, lebih mendalami, sehingga masuk materi yang inti kita, materi tentang program linear, kalian sudah tidak merasa kesulitan lagi. Kita langsung dengan soal yang pertama. Daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear dua variabel, 2y lebih kecil sama dengan x tambah 2, 4x tambah 3y kurang 12 kecil sama dengan 0, x besar sama dengan 0, dan y besar sama dengan 0 pada gambar di samping terletak pada daerah yang mana. Nah, karena di situ hanya ada dua pertidaksamaan, kalau x besar sama dengan 0 dan y besar sama 0 kan sudah pasti dia akan berada di sepaling kanan itu, paling kanan yang bagian positifnya. Jadi, dan itu tidak perlu berarti dia punya kemungkinan daerahnya itu hanya bisa di 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kira-kira persamaan garis mana yang merupakan 2y sama dengan x tambah 2, dan persamaan garis mana yang merupakan 4x tambah 3y kurang 12 sama dengan 0. Nah, dari situ kalau kita lihat dari soal pilihan ganda, misalnya kalau ini soal pilihan ganda berarti tidak susah-susah. Oh, tandanya itu lebih kecil. Kalau lebih kecil kita tahu pasti dia ada di bawah. Lagi-lagi di situ y-nya positif untuk pertidaksamaan yang pertama, 2y kecil sama dengan x tambah 2. Koefisien y yang positif, tanda ketidaksamaannya negatif, berarti daerahnya di bawah. Tinggal kita lihat garisnya. Oh, ada min 2, ada 1. Oh, kemungkinan itu adalah garisnya. Arahnya ke bawah. Oh, berarti kemungkinannya ada di daerah 1 dengan 4. Nah, berikutnya 4x tambah 3y min 12 kecil sama dengan 0. Koefisien y-nya positif, tanda lebih kecil juga ke bawah, sama-sama kecil, berarti ke bawah. Berarti kemungkinan daerah yang 4 itu sudah tidak lagi, berarti kemungkinan yang paling benar sudah, yang paling pasti sudah itu adalah daerah yang pertama. Itu kalau kita lihat secara pilihan ganda. Tetapi lagi-lagi kalian harus paham dulu tentang bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Nah, supaya ketika kita berhubungan soal yang pilihan ganda tidak mengalami kesulitan lagi. Nah, pertama kita lihat dari gambar kita peroleh 2 persamaan, 4 persamaan lah, karena di situ ada 1, 2, 3, 4 garis. Nah, persamaan yang pertama kita buat 4x tambah 3y sama dengan 12. Ingat cara kreatif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terus, atau kita bisa nyatakan supaya mirip seperti bentuk pertidaksamaan di soal menjadi 4x tambah 3y kurang 12 sama dengan 0. Nah, kita cek model pertidaksamaannya seperti tadi yang Ibu sudah katakan. Nah, bagaimana dengan DHP-nya? DHP itu kita lihat dari model pertidaksamaannya. Oh, koefisien Y-nya positif, tanda ketidaksamaannya negatif. Kemudian DHP-nya perkalian tanda keduanya negatif. Oh, DHP-nya negatif berarti daerahnya berada di bawah garis pembatas 4x tambah 3y kurang 12 sama dengan 0. Itu garis pembatas yang kalian lihat di situ. Kemudian yang berikut, persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu adalah x kurang 2y sama dengan negatif 2. X kurang 2y sama dengan negatif 2. Atau kita bisa nyatakan mirip seperti bentuk umum menjadi 2y sama dengan x tambah 2. Nah, bentuk pertidaksamaannya 2y lebih kecil sama dengan x tambah 2. Bagaimana dengan DHP? Sama seperti tadi. Oh, y-nya positif, tanda ketidaksamaannya negatif, DHP-nya negatif perkalian tanda keduanya. Maka DHP berada di bawah garis pembatas 2y sama dengan x tambah 2. Nah, ada satu lagi di situ, ada 2. X besar sama dengan 0. Oh, berarti DHP berada di kanan sumbu Y. Y besar sama dengan 0 berarti DHP berada di atas sumbu X. Itu harus kalian ingat baik-baik. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan demikian DHP yang dimaksud terletak di daerah nomor 1. Karena DHP persamaan garis yang pertama di bawah garis, yang kedua juga di bawah garis. Nah, berarti yang semuanya ada di bawah garis itu hanya ada 2 kemungkinan. Hanya ada 1, yaitu daerah yang
DHP-nya terletak di daerah nomor 1. Itu untuk penjelasan nomor yang pertama. Kita lihat nomor yang kedua. DHP, sistem pertidaksamaan linear, 3x tambah y besar sama dengan 11, x tambah 2y besar sama dengan 7, x besar sama dengan 0, dan y besar sama dengan 0 yang benar. Berarti di situ opsinya itu kan dalam bentuk yang Ibu kasih itu kan dalam bentuk grafik, dalam bentuk DHP yang ada di dalam grafik. Nah, kalau soal pilihan ganda, tidak perlu capek-capek lihat, itu tandanya semuanya lebih besar. Oh, berarti daerahnya dia akan berada paling luar. Begitu. Paling luar di daerah yang positif, daerah yang X positif dan daerah yang Y-nya positif. Sehingga di situ jawaban yang benar harusnya B. Nah, mari kita lihat penjelasan panjangnya. Pertama kita lihat dulu. Pertidaksamaan yang pertama kita misalkan dengan 3x tambah y besar sama dengan 11. Kita mau buat dia punya grafik, maka kita bawa dia ke persamaan dulu. Menjadi 3x tambah y sama dengan 11. Nah, membuat grafik maka kita harus cari titik potong dulu. Nah, pertama untuk x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, kita abaikan yang x-nya, 3x-nya. Maka yang sisanya adalah y sama dengan 11. Maka koordinatnya menjadi 0,11. Lalu yang berikut, kalau y-nya 0. Nah, kalau y-nya 0, maka kita abaikan y. Maka yang sisanya adalah 3x sama dengan 11. Maka x-nya adalah 11 per 3. Dengan demikian, koordinat titik potongnya adalah 11 per 3,0. Berikutnya kita cek DHP dari pertidaksamaannya. Oh, koefisien y-nya positif. Tanda ketidaksamaannya lebih besar, positif juga. Maka DHP-nya pasti lebih besar. DHP-nya adalah positif, plus kali plus. Kalau positif, maka DHP-nya berada di atas garis pembatas dari 3x tambah y sama dengan 11. Apakah garisnya putus atau garisnya tebal? Garisnya tebal, karena tanda ketidaksamaannya itu ada tanda sama dengannya, lebih besar sama dengan. Nah, yang berikut, kita lihat pertidaksamaan yang kedua. X tambah 2y besar sama dengan 7. Kita membuat grafik persamaannya dulu. Maka kita cari titik potongnya. Untuk x sama dengan 0, kita abaikan x, maka sisanya 2y sama dengan 7. Maka y-nya adalah 7 per 2. Maka koefisien koordinat titik potongnya adalah 0,7 per 2. Nah, ketika y-nya 0, kalau y-nya 0, abaikan yang mengandung y, 2y-nya diabaikan saja, pokoknya semua yang berhubungan dengan y di situ diabaikan saja, maka sisanya adalah x sama dengan 7. Dan demikian koordinat titik potongnya adalah 7,0. Kita cek di HP-nya. X tambah 2y besar sama dengan 7. Oh, koefisien y-nya positif, tanda ketidaksamaannya lebih besar, artinya positif. DHP-nya plus kali plus juga positif, maka DHP berada di atas garis pembatas X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, X besar sama dengan 0 artinya DHP berada di kanan sumbu Y. Y besar sama dengan 0 artinya DHP berada di atas sumbu X. Dengan demikian, DHP yang dimaksud itu tampak seperti grafik pada nomor B di soal kalian itu. Seperti itu. Semuanya ada di luar, semuanya garis tebal karena semuanya adalah lebih besar sama dengan. Kita lanjut ke soal yang berikut. Penjelasan untuk soal nomor 3. DHP yang ditunjukkan oleh daerah yang terarsir di samping. Nah, di situ daerah diarsir itu dibatasi oleh 4 garis. 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Nah, maka di situ ada 4 bentuk pertidaksamaan. Nah, sekarang kita tinjau untuk dari grafik ya. Kita lihat untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu kita ambil persamaan 4x tambah 6y sama dengan 24. Silakan kalian amati pada grafik itu. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan 2 menjadi 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, berikut kita cek tanda ketidaksamaannya. Nah, lihat di situ. DHP-nya berada di bawah. Kalau DHP berada di bawah berarti negatif. Lalu koefisien Y-nya positif. Dari persamaannya ya, koefisien Y-nya positif. Maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan. Diperoleh dari hasil perkalian tanda pada DHP dan koefisien Y. Plus kali min kali plus hasilnya min. Nah, ada tanda sama dengan karena garis pembatasnya adalah tebal. Maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan. Lalu kita lihat,
Dengan demikian, pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah 2x tambah 3y. Tanda sama dengannya sudah kita ganti menjadi tanda ketidaksamaan menjadi lebih kecil sama dengan 12. Lalu untuk persamaan yang kedua, negatif 6x tambah 2y sama dengan negatif 12. Negatif 6 dikalikan dengan 2. Bisa kita sederhanakan dengan negatif 6. Kita sederhanakan dengan negatif 2, maka kita peroleh 3x kurang y sama dengan 6. Min 6 bagi berapa? Min 6 bagi negatif 2, 3. 2 bagi negatif 2 min 1, min 12 bagi negatif 2 hasilnya 6. Supaya mirip seperti di pilihan jawaban yang ada itu. Nah, sekarang kita cek tanda ketidaksamaannya. Di HP-nya berada di atas, berarti positif. Lalu tanda ketidaksamaannya negatif. Koefisien y-nya negatif. Dengan demikian tanda ketidaksamaannya juga lebih kecil sama dengan garisnya tebal. Kemudian hasil perkalian keduanya adalah negatif. Dengan demikian pertidaksamaannya menjadi 3x kurang y lebih kecil sama dengan 6. Dan sistem pertidaksamaan linearnya tinggal kita gabung saja. Berarti yang pertama, 2x tambah 3y kecil sama dengan 12, 3x kurang y kecil sama dengan 6. Karena semuanya berada di daerah yang positif, berarti x besar sama dengan 0, y juga besar sama dengan 0. Kita masuk yang berikut di penjelasan nomor yang keempat. Nah, ini sudah lebih panjang lagi prosesnya karena yang ditanya itu adalah nilai maksimum. Maka kita harus tahu dulu model persamaannya, kemudian ini kita cari titik pojoknya dan lain sebagainya. Mari kita ikuti penjelasannya. Untuk mendapatkan nilai maksimum fungsi f(x, y) sama dengan 3x tambah 6y, kita mencari terlebih dahulu titik-titik pojok yang membatasi DHP. Perhatikan DHP-nya. Di situ berarti ada 4 titik pojok, maka kita harus cari titik-titik pojok itu. Nah, oleh karena itu, kita harus menentukan persamaan tiap-tiap garis pembatas DHP terlebih dahulu. Kita cari dulu persamaannya. Nah, untuk membuat persamaannya tidak usah capek-capek. Kita pakai saja cara kreatif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Persamaan yang pertama, yaitu 4x tambah 6y sama dengan 16. Perhatikan di grafik, kira-kira mana persamaannya, mana garisnya. Kita sederhanakan dengan 4, maka kita dapat x tambah y sama dengan 4. Persamaan yang kedua, kita ambil 4x tambah 2y sama dengan 4 kali 2, 8. Perhatikan mana persamaan garis, mana grafik pada soal yang dimaksud. Sederhanakan dengan 2, maka kita peroleh 2x tambah y sama dengan 4. Persamaan yang ketiga adalah 2x kurang y sama dengan negatif 2. Persamaan yang keempat adalah y sama dengan 2. Silakan dilihat y sama dengan 2 yang mana. Nah, sekarang kita misalkan titik-titik pojok tersebut adalah titik A, B, C, dan D. Ibu keluarkan DHP-nya. Nah, A, B, C, dan D. Kita mau menentukan titik-titik pojoknya. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, untuk titik A kita lihat. Titik A itu adalah pertemuan dari persamaan 2 dan persamaan 4. Persamaan 2 dan persamaan 4. Persamaan 2-nya adalah 2x tambah y sama dengan 4. Persamaan 4-nya adalah y sama dengan 2. Nah, bagaimana kita mencari titik A? Titik A itu adalah x, y. Gitu. Maka kita harus menyelesaikan kedua persamaan itu. Entah pakai eliminasi atau pakai substitusi. Tapi lebih mudah kayaknya kita pakai substitusi saja. Nah, kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Y sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan 2. Maka kita peroleh 2x tambah 2 sama dengan 4. 2x sama dengan 4 minus 2. 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Maka sehingga diperoleh titik A-nya itu adalah x, y 1,2. Maka titik A kita dapat. Sekarang kita beralih yang berikut, titik B. Titik B itu adalah pertemuan persamaan 1 dan persamaan 4. Persamaan 1 adalah x tambah y sama dengan 4. Persamaan 4 adalah y sama dengan 2. Nah, kita pakai substitusi saja. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 1, maka kita dapat
X tambah 2 sama dengan 4, X sama dengan 4 minus 2, maka X sama dengan 2. Dengan demikian, titik B-nya adalah 2,2. Nah, kita beralih ke titik C. Titik C adalah titik pertemuan persamaan 1 dan persamaan 3. Maka persamaan satunya adalah X tambah Y sama dengan 4. Persamaan 3 adalah 2X min Y sama dengan negatif 2. Nah, ini kita bisa eliminasi salah satu unsurnya. Kita eliminasi Y saja. Eliminasi Y pada persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, kita bisa menggunakan karena tanda persamaan pertamanya plus Y, persamaan ketiganya minus Y, maka untuk eliminasi kita pakai tanda tambah, sehingga X tambah 2X sama dengan 3X, Y tambah min Y sama dengan 0, 4 tambah min 2 sama dengan 2, maka X sama dengan 2/3. Lalu untuk mendapatkan Y tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan, tergantung kamu mau persamaan 1 atau persamaan 3. Pilihlah persamaan yang paling mudah untuk kalian selesaikan. Ibu pilih persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 4, ganti X nya dengan 2/3 menjadi 2/3 tambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 min 2/3, maka Y sama dengan 12 min 2/3, maka Y sama dengan 10/3. Dengan demikian titik C-nya adalah 2/3, 10/3. Kita lanjut, yang berikut adalah titik D. Titik D adalah pertemuan antara persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, untuk ini juga sama, kita lakukan eliminasi. Kita eliminasi X atau eliminasi Y, terserah kamu. Di sini Ibu memilih untuk eliminasi X karena tadi sudah eliminasi Y, maka ini Ibu pakai eliminasi X. Kalau eliminasi X karena sama-sama positif, maka kita pakai kurang. Nah, 2X kurang 2X sama dengan 0, Y min Y sama dengan 2Y, 4 min 2 sama dengan 6, maka Y sama dengan 6/2, Y sama dengan 3. Lalu bagaimana dengan X? Tinggal kita substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan 2 atau persamaan 3, terserah Ibu pilih persamaan 2. Maka 2X tambah Y sama dengan 4, ganti Y-nya dengan 3 menjadi 2X tambah 3 sama dengan 4, 2X sama dengan 4 min 3, 2X sama dengan 1, maka X sama dengan 1/2. Maka diperoleh titik D-nya itu adalah 1/2,3. Nah, titik-titik pojoknya sudah kita dapat. Nah, selanjutnya kita substitusikan semua titik pojok itu ke fungsi f dari X min Y sama X, Y sama dengan 3X tambah 6Y untuk mendapatkan nilai maksimum. Untuk titik yang pertama, titik A 1,2, maka F 1,2 sama dengan 3 kali 1 tambah 6 kali 2 sama dengan 3 tambah 12 sama dengan 15. Berikut, untuk titik B pun demikian, kita substitusi maka kita dapatnya 18. Titik C pun demikian, disubstitusi ke persamaan maka kita dapat 22. Titik D-nya sama maka kita dapat 19,5. Nah, pertanyaannya manakah nilai maksimumnya? Nah, dari hasil substitusi kita dapat nilai maksimumnya adalah 22. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Tadi max, maka ini adalah minimum. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya. Pertidaksamaan yang pertama adalah 2X tambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Nah, kita buat dulu grafik persamaannya. Nah, maka kita cari titik-titik potongnya. Untuk X sama dengan 0, abaikan X-nya, maka yang sisa adalah 2Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 2. Dengan demikian, titik potongnya adalah 0,2. Lalu untuk Y sama dengan 0, abaikan Y-nya, maka yang sisa adalah 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 4/2, maka X sama dengan 2. Dan demikian, titik potongnya adalah 2,0. Mari kita cek DHP-nya. DHP-nya tadi adalah 2X tambah 2, pertidaksamaannya adalah 2X tambah 2Y besar sama dengan 4. Koefisien Y-nya positif, tanda ketidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan positif juga, maka DHP-nya adalah positif juga. Kalau positif berarti berada di atas garis pembatas. Pertidaksamaan nomor 2, 6X tambah 4Y kecil sama dengan 36. Kita buat persamaan grafiknya dulu, maka kita cari titik potongnya dulu. Ketika X-nya 0, abaikan X-nya, maka Y-nya 9, titiknya adalah 0,9. Ketika Y-nya 0, maka
X-nya 6, abaikan Y-nya, 6X sama dengan 36, maka X-nya 6, maka titik potongnya adalah 6,0. Kita cek DHP dari pertidaksamaannya, koefisien Y yang positif, tanda ketidaksamaan negatif, DHP-nya negatif, maka berada di bawah garis pembatas. Nah, berikut kita lihat pertidaksamaan yang ketiga. Persamaan ketiga adalah 2X tambah Y kecil sama dengan 0. Sama, kita buat grafik dulu. X-nya 0, Y-nya 10, maka terdapat titik potongnya 0,10. Y-nya 0, X-nya 5, maka titik potongnya 5,0. DHP-nya Y-nya positif, tanda ketidaksamaannya negatif, DHP-nya negatif, berada di bawah garis pembatas. X besar sama dengan 0, DHP berada di kanan sumbu Y, Y besar sama dengan 0, DHP berada di atas sumbu X. Maka pertama kita buat dulu persamaan yang pertama. Kita gambar persamaan yang pertama tadi, persamaan yang pertama tadi, yaitu ketik titik 2,0 dan titik 0,2. Maka garisnya adalah itu. Nah, lalu di situ dia bilang pertidaksamaannya adalah 2X tambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Nah, kalau lebih besar sama dengan 4 tadi kan dia bilang di atas garis pembatas. Nah, kalau DHP di atas garis pembatas, di situ Ibu buat silangnya itu di bawah garis pembatas yang menunjukkan bahwa itu bukan merupakan DHP. Tapi terserah kamu ya nyamannya seperti apa. Ibu buatnya begitu. Kemudian yang berikut, kita masuk ke pertidaksamaan yang berikut, yaitu 6X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 36. Kita buat dulu grafiknya. Pertama kita ambil titik yang pertama itu 6,0, titik yang kedua itu adalah 9,0. Maka itu adalah model grafiknya, tidak putus-putus tetapi tebal. Di situ dia bilang yang tadi penjelasan sebelumnya itu DHP-nya berada di bawah garis. Maka yang di atas garis itu Ibu seperti itu kan dia. Ibu silangkan dia. Berikut kita masuk ke persamaan yang berikut, 2X tambah Y sama dengan 10. Ketika kita ambil titik yang pertama itu 5,0, titik yang berikutnya adalah 10,0, maaf di situ dia agak ini 0,10, maka persamaan garisnya itu itu dia lebih kecil sama dengan, berarti kita yang tanda yang di atas garisnya itu kita silangkan, sehingga yang bersisanya adalah yang kosong, daerah yang kosong itu yang sebagai kemungkinan untuk DHP-nya. Tapi masih ada syarat berikutnya. X besar sama dengan 0. X besar sama dengan 0 berarti di kanan sumbu Y, yang kiri sumbu Y kita kasih silang saja. Lalu Y besar sama dengan 0 berarti di atas sumbu X. Y besar sama dengan 0 berarti di atas sumbu X, maka kita silangkan yang di bawah sumbu X, maka sudah lebih tampak jelas. Maka di situ yang tidak diarsir itu merupakan DHP. Ibu kasih warna lagi di situ, warna hijau. Nah, di situ adalah DHP-nya. Dibatasi oleh berapa titik? Ada 1, 2, 3, 4 oleh 5 titik pojok. Nah, Ibu kasih keluar itu. Maka Ibu misalkan titik pojoknya itu A, B, C, D, dan E. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai minimum, maka kita harus mencari titik-titik pojoknya. Titik pojok yang pertama, titik A 2,0. Lihat di grafik tadi ya. Titik B-nya 5,0, titik D-nya 0,9, titik E-nya 0,2. Sedangkan titik C itu pertemuan garis 6X tambah 4Y sama dengan 36 dan garis 2X tambah Y sama dengan 10. Kita cari titik C. Terserah kita mau buat bagaimana. Di situ Ibu buat eliminasi Y pada kedua persamaan. Karena koefisien Y-nya masih berbeda, satunya 4, satunya Y, maka kita samakan. Atasnya kita kali 1, bawahnya kita kali 4 untuk semua ruasnya. Maka diperoleh 6X tambah 4Y sama dengan 36. Yang bawahnya 8X tambah 4Y sama dengan 40. Nah, itu koefisien Y-nya sudah sama, maka kita kurangi. 6X kurang 8X-nya negatif 2X, 36 kurang 40-nya negatif 4, 4Y kurang 4Y kan 0. Maka X sama dengan 2 diperoleh dari negatif 4 per negatif 2. Untuk Y-nya kita substitusi ke salah satu persamaan. Ibu pilih persamaan yang kedua, maka diperoleh Y sama dengan 6. Dengan demikian titik C-nya adalah 2,6. Selanjutnya, semua titik-titik pojok tadi kita substitusi
ke fungsinya Px, Y sama dengan 30x tambah 10y. Titik yang pertama, maka kita setelah hasil substitusinya kita dapat 60. Titik B-nya hasil substitusi kita dapat 150. Titik C-nya kita dapat 120. Titik D-nya kita dapat 90. Titik E-nya kita dapat 20. Nah, karena yang ditanya nilai minimum, nah dari semua hasil substitusi tadi, maka yang paling minimum adalah 20. Dengan demikian, hasilnya adalah 20. Nah, semoga penjelasan Ibu ini membantu kalian untuk lebih memahami, lebih mengerti tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Agar nanti masuk materi kita selanjutnya, program linear, kalian tidak mengalami kewalahan lagi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Salam matematika, terima kasih.